Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 016. Tidak terasa sudah setengah tahun, Maisie diberi kepercayaan oleh Bapak Marzegas untuk menjabat sebagai kepala kantor, di mana membawahi 5 perusahaan besar dan ribuan karyawan. Selama waktu itu, tidak ada permasalahan yang berat. Semua bisa teratasi semua, hingga perusahaan berkembang pesat. Hari itu tepat waktu libur. Maisie ingin melepas rasa bosan dengan rutinitasnya. Ia berencana mau duduk-duduk di pinggir pantai. Sayangnya pantainya lumayan jauh dari rumah. Gumam Maisie dalam hati. Tidak apalah walaupun jauh. Tapi masalahnya sendiri, kata Maisie dalam hati. Ia pun mau mengajak Ibu Haja. Kalau ibu tidak sibuk. Maisie telah siap berangkat. Sengaja ia tidak kasih tahu ibu. Ia langsung saja meluncur menuju rumah Ibu Haja. Hanya butuh waktu 30 menit. Maisie tiba di depan perumahan mewah, di mana rumah Ibu Haja berada. Security langsung buka pintu dan tersenyum melihat Maisie yang cantik. Maklum saja setiap Maisie datang security tidak pernah tanya, karena ia sudah kenal dengan Maisie. Depan pintu pagar ia menekan bel. Terlihat asisten rumah tangga membuka pintu. Ibu Haja ada, tanya Maisie. Ada non di dalam lagi nonton televisi. Langsung masuk saja, kata asisten rumah tangga. Maisie memarkirkan mobil. Ia langsung menuju pintu depan dan mengucapkan salam. Ia pun disuruh masuk oleh Ibu Haja. Mereka berjabatan tangan dan saling sapa. Ibu Haja merasa senang Maisie datang ke rumah. Semenjak Seinwa pindah ke luar negeri, sebenarnya Ibu Haja merasa kesepian. Karena Seinwa anak tunggal. Akhirnya Maisie menyampaikan tujuan ia datang ke rumah Ibu Haja. Ibu, hari ini ada acara tidak, Bu? Tanya Maisie. Tidak ada, nak. Maisie. Emangnya ada apa, jawab Ibu Haja. Saya bosan, Bu, dengan rutinitas selama ini. Jadi saya mau mengajak ibu jalan ke pantai, kata Maisie. Padahal Ibu Haja pun sama dengan Maisie. Tapi mau bagaimana? Kalau selama ini ada Seinwa. Kalau sekarang cuma asisten rumah tangga saja, teman. Kapan, tanya Ibu Haja. Sekarang, Bu, jawab Maisie. Oke, Ibu siap-siap dulu. Iya, Bu, kata Maisie. Tidak terlalu lama, Ibu Haja pun sudah siap. Ibu Haja pamitan sama asisten rumah tangga. Mereka pun berangkat. Di perjalanan menuju pantai mereka bercanda penuh tawa. Seperti teman saja. Padahal mereka anak dan ibu. 30 menit berlalu. Mereka tiba di pintu masuk pantai. Maisie mengarahkan mobilnya ke tempat parkiran yang agak sepi. Mereka turun mobil dan menuju sebuah bangunan sederhana, yaitu kafe tempat bersantai. Pelayan kafe mendekati mereka dan bertanya mau pesan apa. Maisie dan Ibu Haja melihat tabel menu yang ada di atas meja. Tidak butuh waktu lama, pesanan mereka sudah datang. Di mana tempat mereka duduk, Maisie bersama Ibu Haja menikmati makanan dan minuman yang mereka pesan, sambil memandang ke samudera lepas, melihat ombak berkejaran, hingga membuat mereka terhibur. Bagaimana kabar Ibu Seinwa, Bu? Kemarin malam dia ada telepon. Kabarnya baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu, Bu. Ibu sebenarnya ada sedihnya dan ada juga senangnya. Ditinggal Seinwa mendampingi suaminya di luar negeri. Apa itu, Bu? Tanya Maisie. Sedihnya ibu jauh sama anak semata wayang. Kalau senangnya ibu sebentar lagi akan bergelar oma. Iya, Bu, potong Maisie. Iya, Seinwa sudah hamil anak pertama. Syukurlah, Bu. Semoga Ibu Seinwa di sana baik-baik saja dan bisa cepat berkumpul kembali. Amin, jawab Ibu Haja. Matahari sudah mulai condong ke arah barat. Itu penanda hari sudah masuk waktu sore. Mereka memandang ke samudera. Matahari sudah mulai mendekati laut. Bu, kata Maisie. Kita pulang abis waktu maghrib saja. Terserah, nak. Maisie, jawab Ibu Haja. Mereka berjalan-jalan di pinggir pantai.
menikmati waktu sore yang cerah. Mereka memperhatikan matahari hampir tenggelam. Tanda waktu maghrib sudah tiba. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Maisie berjalan ke tempat kasir untuk membayar makanan dan minuman yang mereka pesan tadi. Setelah itu mereka berjalan menuju mobil terparkir. Maisie langsung menyetir mobil dan keluar dari kawasan pantai. Di perjalanan Maisie berhenti untuk membeli oleh-oleh buat asisten di rumah. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Hari tampak cerah malam itu. Perjalanan tidak terlalu sibuk kendaraan. Hingga mereka tidak memerlukan waktu yang lama untuk tiba di rumah. Pintu gerbang komplek telah terbuka. Maisie cuma beri isyarat klakson saja pada security yang berjaga. Ibu Haja pun turun mobil. Maisie pun bilang lain kali saja ia mampir. Iya nak Maisie, hati-hati saja di jalan. Iya Bu, jawab Maisie. Maisie langsung memutar mobil dan pulang. Butuh waktu 30 menit ia tiba di rumah. Dan langsung masuk garasi. Ia duduk dulu di atas sofa, karena masih terasa letih menyetir mobil. Maisie masuk kamar untuk beristirahat, karena besok masuk kantor seperti biasa. Terasa asyik di pantai, ia tidak sempat membuka handphonenya. Ternyata ada chat yang masuk. Ia pun membacanya, ternyata chat dari bos besar. Minta Maisie untuk mengirimkan foto KTP-nya. Maisie bertanya dalam hati mengenai perihal surat yang baru ia tanda tangani. Surat kontrak sudah ada tapi dokumen pun belum ada. Ini ada yang tidak beres dalam hati Maisie. Ia pun keluar untuk cari makan siang. Setelah itu dia pulang lagi ke ruangan kerjanya. Hingga waktu kerja selesai, belum ada yang menyusul surat kontrak tadi. Akhirnya mereka pulang. Hingga 1 minggu berlalu. Belum ada staf menanyakan perihal surat kontrak. Akhirnya Maisie memanggil staf yang mengantar surat itu. Bagaimana dokumen yang saya minta seminggu yang lalu? Yang berhubungan dengan surat kontrak itu, tanya Maisie pada stafnya. Belum ada Bu. Yang mengantarnya. Padahal sudah dikonfirmasi untuk dikirim ke kantor pusat. Tapi sampai sekarang belum ada, jawab staf itu. Yang mengantar surat itu kemari siapa, tanya Maisie. Sopir Bapak Franken, jawab staf. Bapak Franken sebagai orang kepercayaan bos besar selama ini. Di lain waktu Maisie ingat membongkar kelicikan Bapak Franken kepada bos besar. Pulang dari kantor Maisie mampir ke rumah bos besar. Dan membawa surat yang sudah terlanjur ia tanda tangani. Ia tiba di rumah bos besar. Maisie menyampaikan ketidakwajaran surat ini kepada bos besar. Tampaknya bos besar sangat marah. Siapa yang mengantarkan surat ini ke kantor pusat, tanya bos besar. Maisie masih diam. Karena ia ragu sebab yang punya kerja ini orang kepercayaan bos besar sendiri. Maisie, jangan takut untuk bilang siapa yang mengantar surat ini. Maisie akhirnya menjawab, Bapak Anu. Belum sempat Maisie menyebut nama orangnya. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tonton terus kisahnya di Rafflesia Channel. Agar tidak ketinggalan ceritanya, jangan lupa di subscribe.